Assalamualaikum. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu penggabungan antara indikator Bollinger Band dengan indikator lainnya, terutama indikator yang ada default di MT4 ya. Jadi untuk bagaimana cara penggunaan entry bearish engulfing dan bullish engulfing dengan BBMA, nanti akan kita buatkan video secara khusus ya. Sekarang kita lanjut ke BBMA dengan stokastik. Jadi ini indikator yang sangat gabungan dari dua ini, BBMA, Bollinger Band, Moving Average, dan stokastik. Ini adalah salah satu yang termudah dan akurat, mudah dan akurat. Jadi kita hanya ini saya pribadi ya, ini saya menggunakan indikator stokastik ini pada dua keadaan. Ya, yang pertama pada follow trend, mengikut tren, yaitu khusus pada zone zero loss seperti ini, Euro JPY yang kemarin ada signalnya di VIP dan juga di channel free. Itu sini, ini kan zone zero loss. Jadi kita menunggu entry-nya di mana kan begitu. Ini semua sudah MA50, mid BB, MA10 5 high, MA10 dan 5 low dan high. Itu semua berada di atas mid BB. Jadi ini memang kondisi zone zero loss ya. Tapi di mana kita akan menunggu entry kan begitu. Ini masih momentum, kemudian dia kita harus nunggu dia koreksi dulu untuk entry buy di sini, dan disitulah kita bisa menggunakan indikator stokastik ini ya, untuk mengetahui koreksinya telah berakhir gitu, kira-kira begitu ya. Karena kalau kita menggunakan indikator stokastik, sebenarnya kalau menurut saya tidak perlu lagi multi time frame. Misalnya ini H4 zone zero loss, kita tidak perlu lagi melihat H1 M15 kalau kita sudah pakai indikator stokastik, karena nanti itu sudah terwakili ya. Coba kita lihat cara kerjanya bagaimana. Jadi indikator stokastik ini kata kuncinya adalah crossing ya, crossing ini. Jadi angka level 20 dan level 80 dan level 20 ini tidak terlalu penting. Dia yang penting crossingnya, karena crossing di area 80 pun kalau zone zero loss buy di atas itu masih bisa 100-200 pip lagi ya. Jangan terpaku dengan level 80 dan level 20, itu bisa digunakan pada kondisi sideways saja ya. Jadi saat harga ini masuk ke area MA low, kita kan masih sanksi apakah ini ditembus atau tidak kan begitu. Dan di candle berikutnya muncul candle bullish ini, dan ini stokastik ini jadi crossing. Jadi memang indikator ini terlambat ya, memang karena dia nunggu candle close dulu, tapi aman. Nah, jadi begitu muncul candle bullish ini, dia pun crossing di sini dan langsung entry buy semalam ya. Kemarin saya langsung entry buy begitu close candle yang ini. Seolah-olah kita terlambat, kenapa tidak di sini kan begitu. Tapi karena kita menunggu stokastik, konfirmasi dari stokastik bahwasanya koreksinya sudah selesai, ya harus ada candle bullish dulu. Jadi terkesan kita entry-nya di EMA high ini untuk buy, tapi tidak masalah ya. Karena secara ini kemunculan candle bullish ini yang menyebabkan stokastik ini crossing, ini di time frame di bawahnya itu pasti CSAK kan begitu. Jadi kita tidak perlu lagi melihat time frame bawahnya kalau ini sudah crossing stokastiknya. Jadi langsung entry saja di sini, dan dari sini sampai close tadi pagi dapat hampir 50 pips ya kalau nggak salah begitu. Jadi penggunaannya adalah
pada zone zero loss ini yang sangat efektif dipakai pada zone zero loss. Kalau zone zero loss buy, tunggu stokastik crossing ke atas. Tidak peduli di level 20, 80, level 20 atau di tengah, tidak masalah ya. Yang penting crossingnya. Itu yang pertama, fungsi dari stokastik jika digabungkan dengan BBMA ya. Yang kedua adalah mendeteksi MHP juga boleh, atau mendeteksi harga akan berbalik dengan divergen. Yaitu sudah sering mungkin saya kemukakan. Ini contohnya langsung di EuroJP juga kita cari. Nah, ini harga naik, puncak-puncaknya semakin naik, sementara puncak-puncak dari stokastik itu menurun ya. Gini. Jadi ini turun puncaknya, ini naik. Nah, jadi tidak lama kemudian begitu ini crossing sedikit ke bawah, dia crossingnya setelah kemunculan candle ini ya. Candle ini muncul dan di stokastik crossing ke bawah. Ini. Dan kita entry di sini. Kan pas di sini jadi CSAK dia. Apa yang terjadi kemudian? Harga ini turun, kan begitu. Jadi sebelum dia turun itu sudah terdeteksi divergence pada harga dan pada stokastik osilator. Nah, setelah itu dia turun, kan begitu. Jadi itulah dua fungsi yang menurut saya bisa kita pakai indikator stokastik jika ingin digabung dengan BBMA. Yang pertama tadi, pada zone zero loss kita bisa tahu di mana kita entry untuk memastikan bahwa koreksinya sudah selesai. Stokastik crossing ke atas berarti kita entry buy di area zone zero loss buy. Begitu juga sebaliknya pada zone zero loss sell, stokastiknya crossing ke bawah berarti koreksi naik ke atas pada zone zero loss sell sudah selesai dan kita bisa entry sell. Dan yang kedua, mendeteksi pembalikan harga, biasanya ini zone-zone MHP ya. Ada divergence antara harga dan stokastik osilator. Ya, mungkin itu saja cara penggunaan stokastik jika ingin digabungkan dengan indikator Bollinger Band. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat dalam berlatih ya. Kalau kita memang ingin menjadikan trading ini sebagai sumber penghasilan utama, ya memang mau tidak mau kita harus semangat dalam berlatih ya. Semakin lama maunya kita semakin bagus dan semakin mudah mendapatkan profit untuk apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.